Perhatian besar dari sang bos besar. Setelah Jovita sadar, ia meminta Billy mengurus untuk dilakukan perawatan di rumah. Ia sadar, dimanapun Leon berada, di situ pasti ada bahaya. Saat Jovita sudah bisa minum dan mulai merasa pulih, pada saat itu juga Rico melapor kalau anak buah Damian mengawasi rumah sakit dan tahu kalau Leon berada di rumah sakit. Hal itu sangat berbahaya. Damian, mantan anak buahnya yang menjadi saingan bisnis Leon. Lelaki itu yang selalu ingin menjatuhkan Leon, tetapi tidak pernah berhasil, karena Leon selalu bermain cantik dan mengendalikan bisnisnya dengan sangat hati-hati. Setelah 3 hari mendapat perawatan di rumah sakit, Jovita diizinkan untuk dirawat di rumah, di bawah pengawasan Dr. Billy. 2 rekan dokter lain dan 2 perawat dibawa ikut ke rumah, khusus untuk merawat Jovita. Saat rombongan mobil Leon tiba di depan rumah, semua orang berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Jovita. Jovita memang sangat ramah ke semua orang di rumah. Makanya saat ia berada di rumah sakit beberapa hari, rumah Leon sepi. Saat ini, mereka berdiri menyambut kepulangan Jovita dari rumah sakit. Salsa dan Sabrina dan Lana, ketiga wanita dayang-dayang Leon, menatap Jovita dengan tatapan sinis. "Kenapa sih? Dia gak mati saja?" Ujar Salsa sinis. "Usahamu untuk menyingkirkannya belum maksimal." Celutuk Sabrina. Ia tahu ada kerjaan Salsa di balik kemarahan Leon pada Jovita pagi itu. "Diamlah lu," ujar Salsa pada rivalnya. Ketiga wanita peliharaan Leon selalu bersaing mendapatkan kehangatan dan perhatian dari sang bos. Mereka merasa posisi mereka mulai tergusur sejak ada Jovita. "Jovita, sayangku, kamu sudah pulih?" Biatin berlari. Saat ia ingin memeluk, dokter menolaknya, karena leher Jovita belum boleh ada gerakan. "Bibi." Jovita meraih tangan wanita parubaya itu dan mengecupnya. "Aku sudah baik, Bu," ucap Jovita. "Nanti saja ya, Bi. Dia bawa dulu ke kamarnya, ingin istirahat," ujar Iwan. Lelaki berkumis tipis itu meminta Biatin minggir. Saat ini ia bertugas lagi. Sementara Tony dipindahkan ke Kalimantan oleh Leon agar tidak bisa bertemu dengan Jovita. "Bawa dia ke kamar bagian tidur," pinta Leon pada Rico, orang yang membuat Leon kuat. Lelaki bertubuh atletis itu mengangguk dan meminta bawahannya mendorong kursi ke kamar sebelah timur di lantai 2, kamar yang menghadap laut. Saat tiba di kamar super luas itu, mata semua orang sangat terpana, karena saat pintu dibuka, yang kita lihat hamparan laut. Jovita sangat suka dengan hal seperti itu. Saat Leon dan Jovita di rumah sakit, ternyata ia sudah meminta Iwan membawa tukang untuk merenovasi satu ruangan untuk Jovita. Ruangan yang sangat nyaman, tempat tidur yang menghadap laut yang diberi dinding kaca. "Bukan ini kamarmu?" tanya Jovita menatap Leon. "Ini kamarmu, Jovita, dan nanti akan jadi kamar kita juga. Jadi, nikmati saja dulu," bisik Leon. Saat ia berjongkok depan Jovita, seketika itu juga tim medis dan anak buah Leon mundur, tidak ingin merusak kebersamaan mereka berdua. "Bisakah penyangga leherku dilepas? Ini sangat mengganggu. Aku merasa seperti suku Kismina yang memakai perhiasan di leher," ujar Jovita. "Baru juga di rumah, sudah mulai ngeyel. Pakai saja, agar kamu cepat pulih," ujar Leon. "Baiklah," ucapnya, tidak ingin membantah karena Leon sudah sangat baik padanya selama ia sakit. Jovita meminta kursi rodanya diputar menuju kaca. Dan ia menatap lautan indah dengan perasaan berkecambuk. Setiap kali menatap lautan yang datang ke benaknya, wajah sang ibu. Ibu, aku merindukan kalian. Aku sendirian," ucapnya dalam hati. Melihat Jovita bersedih, ia mendorong kursi roda membawanya ke tempat tidur. "Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir, Nona. Waktunya istirahat," ujar Leon, mengangkat tubuhnya ke ranjang. "Tapi aku belum mau tidur." "Tidurlah, agar kamu cepat pulih. Kamu terlalu banyak merepotkan belakangan ini," ujar Leon. Leon menepati janjinya menjaga dan merawat Jovita. Ia memberikan perawatan yang sangat bagus untuk Jovita. Bahkan Leon mendatangkan seorang dokter terkenal bagian syaraf dari Jepang.
Tidak bisa dipungkiri, Jovita menghabiskan miliaran harta Leon selama pengobatannya. Ia juga membuatnya merasa bersalah sedikit pada Leon. Tetapi nominal segitu tidaklah seberapa untuk seorang Leon. Leon menepati ucapannya pada Dr. Billy, akan melakukan apapun untuk kesembuhan Jovita, memanjakannya dengan segala kemewahan. Kamu pasti takut malam ini tidur di sini, karena belum biasa tidur di sini, ujar Leon. Tapi aku sedang sakit, Panaga, ujar Jovita menatap Leon dengan mata besarnya. Ia berpikir akan memintanya melayaninya. Tenanglah gadis kecil, saya tidak akan memakanmu. Selama ini, saya melakukan itu di luar kendali saya, hanya terbawa amarah. Jika saya lagi waras, percayalah, saya tidak melakukannya, ujar Leon. Perhatian yang diberikan Leon ternyata membuat hati Jovita tersentuh. Ia mendapatkan sisi yang berbeda dari Leon selama ia sakit. Selama 1 bulan, Leon menemaninya tidur tiap malam dan tidak melakukan apa-apa pada Jovita. Kamu yakin tidak ingin terpancing denganku? Tanya Jovita, meledeknya pagi itu. Tidak akan gadis kecil, kalau kamu tidak memancingku. Makanya, saya membeli pakaian tertutup untuk kamu, memintamu memakai pakaian itu, ujar Leon, memakai dasi di kamar Jovita. Kamu hanya boleh memakai model pakaian seperti itu jika bersamaku. Ini. Leon menunjukkan model pakaian tertutup yang boleh dipakai Jovita selama bersamanya. Mendengar perhatian yang diberikan Leon, gadis muda itu tersipu-sipu malu. Melihat dasi Leon tidak rapi, Jovita berdiri dan membetulkannya. Perhatian manis dan perlakuan baik yang dilakukan Leon padanya selama ia sakit membuat hatinya bunga-bunga. Cinta mulai bermekaran di dadanya. Bahkan saat ia membenarkan dasi Leon, jantungnya berdetak tak berirama. Ia menjadi gugup dan salah tingkah di hadapan lelaki berwajah tegas itu. Padahal Leon bersikap biasa saja padanya. Sejak Jovita sakit, Leon berusaha sangat keras agar tidak marah pada Jovita. Ia tidak ingin menyakiti Jovita lagi. Melihatnya terluka saat itu membuat hatinya sakit. Kamu mau pergi kemana berpakaian rapi seperti ini? Tanya Jovita, berharap ia diajak. Kalau dulu Jovita tidak ingin pergi kemanapun bersama Leon. Tetapi setelah Leon memperlakukannya dengan sangat baik, dari mulai sakit sampai sembuh, ia jatuh cinta pada Leon. Lalu, bagaimana dengan Leon? Apa dia akan jatuh cinta pada Jovita? Saat gadis muda ini berpikir kalau perhatian dari Leon selama ini salah satu bentuk ungkapan cinta darinya. Jovita salah mengartikan perhatian Leon. Saya ada pertemuan dengan klien. Kamu mau saya bawakan apa? Katakan saja, ujar Leon, masih menatap dirinya di kaca. Perhatian seperti itu membuat Jovita melupakan perbuatan kejam Leon selama ini. Bahkan ia melupakan dendam atas kematian orang tuanya. Jatuh cinta itu memang membuat seseorang bisa lupa diri. Aku mau dibawakan bunga, ujar Jovita dengan senyuman manis. Baiklah, nanti akan saya bawa, ujar Leon. Sikapnya masih acuh dan dingin, tetapi bisa-bisanya membuat Jovita jatuh cinta padanya. Benar, Jovita melompat kegirangan lagi saat Leon ingin membawa bunga untuknya. Ia memang suka bunga. Leon menepati janjinya. Saat ia pulang malam, ia membawa bunga ukuran besar. Jovita melompat kegirangan di dalam kamar. Setelah lelah menonton film laga kesukaan Leon, mereka berdua tertidur. Begitulah mereka berdua habiskan selama Jovita sakit. Melakukan hal-hal kecil yang membuat Jovita kembali ceria dan pulih cepat. Karena Leon sudah berjanji akan melakukan hal itu pada Dr. Billy. Ia berjanji tidak akan menyakiti Jovita lagi secara fisik. Kini, Leon menganggap Jovita Hara hanya gadis muda yang harus ia jaga. Bahkan, 1 bulan bersama Jovita tidak menyentuhnya karena ia tidak ingin menyakiti Jovita. Maka saat tubuhnya menuntut kehangatan, ia meminta ketiga wanitanya melayaninya. Setelah Leon merenggut kesucian Jovita, kini ia berkata, sadar, Jovita hanya gadis muda yang harus dijaga. Anda sehat, Bos Naga? Apa itu adil untuk Jovita? Apa ini yang disebut luka yang berdarah? Lalu, bagaimana dengan perasaan cinta yang dirasakan Jovita? Apa gayung bersambut atau hanya cinta sepihak?